Yang perlu diberikan adalah contoh dari seorang pemimpin bahwa dia hidup sederhana, dia tidak bermewah-mewah, dia mengajarkan bagaimana integritas itu dibangun. Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi, yaitu di sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor impor, dan investasi. Jadi dengan demikian karena banyak korupsi, Data ICW menunjukkan sekitar 230-an triliun dalam 10 tahun terakhir kerugian negara itu terjadi. Sobat Kerapu TV, kita bertemu lagi akan membahas salah satu topik yang cukup penting, yaitu kita spesial nih, akan membahas salah satu dari 21 program unggulannya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kali ini kita kedatangan tamu cukup spesial, Mas Sony Danang Caksono dari AUIGP. Apa kabar, Mas? Baik, Mas. Wah. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Ya. Tergantung yang nonton YouTube kapan ya. Oh iya, setuju. Oke. Salah satu kenapa kita pilih KKN karena itu salah satu yang di akar masalah kita ya. Akar masalah kita, dan kemudian itu menjabat perhatian khusus dari paslon nomor 3 Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Nah, saya langsung nih Mas ya. Kan 98 Soeharto jatuh atau kita jatuhkan. Kurang lebih gitu ya. Ternyata setelah 20, karena masalahnya waktu itu salah satunya adalah KKN. Iya. Tapi setelah 26 tahun ternyata makin parah atau PR-nya sama atau makin parah lah, kurang lebih begitu ya. Kira-kira apa sih masalahnya, Mas? Kalau saya bilang gini nih, KKN ini harus dilihat ini sebagai KKN-nya akan masalah. Kenapa akan masalah? Dengan adanya KKN, yang paling parah itu setiap orang tidak lagi berusaha untuk memberikan yang terbaik, gitu kan? Kenapa? Dia nggak usah jadi yang terbaik, dia bisa bayar yang baik sehingga dia bisa mendapat kedudukan yang baik, dia bisa mendapat layanan yang baik, gitu kan? Dia bisa mendapat perlakuan yang baik. Dan ini kan kalau terus dipelihara, ya bangsa kita tidak akan pernah bisa menjadi bangsa yang menang dalam kompetisi dunia. Ini yang bahayanya KKN. Apalagi kalau semenjak anak dari dini udah bilang, buat apa sih gue belajar susah-susah? Gue nggak usah belajar susah-susah deh, gitu. Gue bayar aja ntar, orang tua gue juga bisa bayar kok. Mau jadi pegawai negeri bisa bayar. Mau punya perusahaan ya bisa bikin aja. Jadi instan itu tuh Mas ya? Iya. Oke. Budayanya jadi nggak ada lagi, Tuhan kasih gue kemampuan, ayo gue lebihin atau gue maksimalin. Sehingga gue harus belajar sungguh-sungguh, gue harus bekerja sungguh-sungguh, itu nggak ada lagi. Inilah bahayanya KKN yang paling besar menurut saya. Etos kerja yang jatuh. Berarti itu bisa lahir dari masing-masing individu tuh Mas ya? Betul. Ini kan udah ke individu, dan dampaknya ke sana lagi yang lebih parah lagi ketika kamu udah berpikir kayak gitu, kamu akan berprinsip lagi SDM. Selamatkan diri masing-masing ya. Ya kan, itu yang paling parah kan. Kenapa dengan selamatkan diri masing-masing? Gua bersaing sama orang tuh bukan bersaing buat kita harus bersinergi. Kalau kan sekarang kan orang kan lagi bahasanya sinergi, kolaborasi. Betul. Ini enggak man at man, dog it dog. Nah, itu yang jadi bahaya banget. Kalau gua berpikir kalau gua harus menang gua harus bunuh lo. Nah, kalau gua harus menang gua harus jatuhin lo. Jadi kita saling menjatuhkan sebagai bangsa, kita tidak lagi bisa kerja dalam satu tim yang kuat. Nah, ini juga berpengaruh kan, makanya Indonesia tim bolanya nggak bagus, tim volinya nggak bagus ya kan. Ketika kita ngomongin tim itu kita jelek gitu, kalau main individu kita bagus. Karena tadi pola pikir kita udah, kalau gua harus jago ya gua harus lebih jago dari temennya. Padahal kan enggak, main bola kan yang modern kan lo harus ngoper ke temennya, lo semua bermain dalam satu tim. Betul. Nah, ketika lo di departemen juga gitu. Wah, kalau saya bekerja sama nanti teman saya dapat lebih banyak. Nah, akhirnya jatuh-jatuhan juga kan nggak bagus gitu. Iya, betul. Nah, ini yang harus disadari sama semua, bahwa KKN ini loh dampak yang paling besar yang harus kita atasin. Nah, sehingga inilah jadi kita tolong selesaikan sama-sama. Kalau kita mau lihat lebih banyak buahnya banyak ya. Contoh kalau saya bilang mafia paling gede di Indonesia itu ada 4 gitu kan. Satu mafia apa? Judi. Udah tahu kan judi, wah kayak gini. Kenapa harus diberantas? Duitnya banyak gitu kan. Banyak bisa bayar sana sini. Yang kedua narkoba.
ya kan? Setuju. Sampai kaget kita satu ton lah. Itu seberapa banyak ya? 2 narkoba, 3 prostitusi itu juga banyak kan? Itu Betul. kan sampai penjualan manusia banyak. Betul. Yang keempat sebenarnya yang gede juga mafia tanah. Oh, oke. Ada ratusan ribu hektar, ada ratusan ribu korbannya, ya kan? Betul. Aku bilang aktif di satu forum korban mafia tanah itu ada 30.000 yang terdata jadi korban. Itu baru satu organisasi, belum organisasi yang lain gitu kan? Itu belum ada solusi gitu. Ya gimana? Gue bilang karena kenapa itu bisa terjadi gitu kan? Padahal Google Earth aja bisa nentuin dengan tepat lokasi rumah kita. Dengan Google Map kita bisa tahu mau kemana berapa lama gitu kan? Nah, kenapa tanah orang Indonesia di zaman modern masih bisa ada 2-3 sertifikat di lahan yang sama gitu kan? Itu kan aneh gitu kan? Iya, betul. Kenapa di zaman yang sedemikian modern sejarah tanah juga nggak jadi bagian daripada database nasional gitu kan? Padahal kan kalau mau ngeliat tanah, lihat aja sejarahnya. Pernah nggak dia bayar pajak di situ? Pernah nggak dia terdata sebagai pemilik tanah situ? Ya banyak lah parameter-parameter bisa dilihat gitu kan? Yang ini semua udah campur aduk, makanya korbannya banyak juga. Belum lagi jabatan juga kan, ini juga nggak sedusah yang 4 tadi, tapi Betul. juga, waduh ini juga merusak juga kan. Kalau mau naik jabatan ada jalur lelang, ada jalur dapur gitu kan. Itu kan masa lewat ibu atau apa gitu kan, itu kan nggak bagus gitu kan, sehingga orang wah gua kalau mau jadi pejabat yang bagus nggak harus berprestasi bagus tapi juga quote unquote bisa bekerja sama dengan atasan buat berbagi ya, itu kan nggak bagus. Jadi spiritnya spirit mafia. Nah itu kan nggak boleh harusnya. Spirit mafia. Kira-kira spirit mafia itu datang dari mana? Dari lembaga apa dari individu? Jadi korupsi itu dari rumah apa dari kantor, nih bahasa aja deh. Ya kalau aku bilang kegagalan yang paling besar itu kegagalan pemimpin agama menanamkan di hati orang value. Oke. Ya nggak? Kalau lo punya value kan, kan lo sadar semua orang itu semua yang pasti cuma satu, mati aja kan. Tinggal kapannya dia matinya kan, dia bisa besok ada betul ya? Iya. Betul ya? Selama lo nggak takut mati, ya lo juga nggak khawatir apa-apa gitu. Yang penting gue di dunia ini kayak gini gitu kan. Sehingga ketika lo nyolong, gue nyolong. Bukannya gue nyolong terus gue berasa berdosa, enggak, gue nyolong gue bangun rumah ibadah. Wah, gue berbuat baik lebih banyak. Itu banyak banget. Nah, pola pikir pedagang masuk ke value rusak gitu kan. Jadi ibadahnya rajin, korupsi juga rajin. Iya, nah itu kan kalau kayak begitu, apa iya kayak gitu? Apa iya value bangsa kita kayak gitu? Ya ini KKN yang parah. Makanya kalau kita lihat di semua sektor kita ya industri. Wah, kita mau bangun industri lokal. Tapi di sisi lain import masuk terus gitu kan. Kita punya kuota ekspor ke Amerika, tapi barang Cina masuk atas nama Indonesia. Bisa kayak gitu kan? Ini kan juga parah. Oke. Jual beli itu kenapa? Karena duit itu jadi penting gitu. Semua orang bilang saya cinta bangsaku. Bangsakunya ada yang digabung ada bangsaku. Oh, oke. Nah itu yang jadi problem kan. Benar. Nah, ini harus kita sadari dulu. Ini masalahnya kita di sini nih. Kita mau growing sebagai negara, quote unquote kalau bahasanya itu membangun Indonesia Incorporated gitu kan. Atau kita mau semangatnya Sony sendiri, Mas sendiri, semua orang sendiri kayak gimana gitu kan. Iya, saya Sony, Mas. Jadi kita Sony dan Sony. Iya kan. Itu kan satu tim. itu kan kalau Mas tadi ada Mas Iwan, ada Mas Danang, itu semua kalau semua sendiri ya gimana gitu ya. Iya. Percuma juga ya masing-masing bekerja kalau nggak bekerja sama ya. Iya kalau nggak ada kolaborasi kan nggak bisa, sinergi nggak bisa. Padahal kalau kita tadi ngomongin IT gitu, bangun program nggak mungkin sendiri. Betul. Emang anak-anak coding itu ngerti gitu akuntansi? Nggak ada. Ya. Dia harus belajar mana akuntansi kalau mau bikin coding tentang akuntansi. Betul. Kalau dia mau bikin program tentang pertanian, dia harus ngomong petani. Oke. Nah kalau spiritnya kerjasama nggak ada ya susah gitu. Oke. Nah, kalau kita nih ngomongin KKN, pasti kita akan lepas dari pejabat negara, penyelenggara negara, aturan hukum, apapun itu ya. Nah, kalau kita datang ke kantor-kantor pemerintah tuh, pasti kita akan ketemu tuh lawan korupsi, apalah, nepotisme dan lain-lain, berantas pungli. Tapi di sehari-hari mereka dengan santainya tuh bisa mempertontonkan pungli. Iya. Krisis keteladanan. Betul. Ya paling gampang gini. Saudara, apakah ini bagian dari quote unquote budaya orang Indonesia? Karena kadang-kadang kita juga udahlah maklumin lah, nama juga ini gitu. Ya, masa kita budaya maling kan nggak mungkin bangsa maling kan? Enggak lah.
Iya kan, gue nggak setuju. Tapi ini memang harus dilawan supaya ini nggak jadi budaya yang bener-bener mau buat orang biasa. Kalau gue masuk sekolah bayar aja. Nah, padahal sekolah negeri itu kan disiapkan buat menampung anak-anak yang quote-unquote kurang mampu buat sekolah gitu kan. Yang mampu sekolah lain, sekolah swasta yang bagus gitu kan. Nah, lawannya Om, gimana? Apakah dengan aturan yang koruptor pancung misalkan, atau kita tambahinlah frekuensi penyuluhan ke kantor-kantor kementerian atau apa segala macam itu, atau gimana? Ya kalau aku bilang yang pertama kali ya pemimpin agama harus balikin lagi bahwa semua orang harus takut sama Tuhan, itu yang pertama. Kan Ganjar Mahfud kan itu kan takut Tuhan, takut rakyat, ya kan udah pasti itu kan. Betul. Itu kan salah satu slogannya itu di mana-mana ada kan. Nah, itulah itu harus ditanamin dulu. Habis itu baru nanti kita ngomongin yang kedua. Manusia harus punya kompetensi. Kenapa? Karena Indonesia bersaing sama semua negara di dunia, nggak cuma Indonesia doang. Oke. Nah, buat bersaing kan kita harus punya nilai tambah sebagai bangsa. Makanya kita harus bersatu sebagai tim. Oke, Om Sani, kita break Ya, dulu ya. siap. Oke, kita break dulu. Oke, tadi kan bicara dampak ya. Yes. Apakah dampak dari si KKN ini cuma sebatas pejabatnya tambah kaya atau ada yang lain? Yang pasti daya saing negara kita makin kecil ya. Contoh kalau kita mau bikin produk yang sama ya, gelas. Kalau gelas ini dibikin di negara lain, cuma ada upah tenaga kerja dan bahan baku. Di Indonesia tenaga kerjanya ada, bahan baku ada, plus bawah meja gitu kan. Jadi kita bikin gelas kita lebih mahal, gimana negara lain mau beli? Betul, ya kan? betul. Gak bisa lah orang, gak gitu bisa buat kualitas yang sama, barangnya sama, bahan bakunya sama, ya kan? Itu jadi tantangan kan, dan ini berlaku di semua mata rantai produk kita gitu kan. Nah ini yang makanya daya saing negara kita rendah. Akhirnya apa yang paling itu, lapangan kerja juga sedikit karena produk-produk yang dibikin sedikit. Jadi segitu parahnya ya, KKN itu punya dampak yang sangat panjang ya. Iya, itu harus disadarin semua dulu. Teman-teman, kita sedang berbicara tentang Indonesia. Ya kan? Kita ini sedang berbicara tentang Indonesia. Kita tidak hanya bicara tentang Ganjar Mahfud. Kita tidak hanya bicara tentang calon presiden. Kita bicara tentang negara kita. Nah. Gitu, Kakak. Makanya kita harus penting di situ. Yang paling lihat gini ya Om ya, kalau di negara lain kan orang diajarin pertama kali antri, diajarin menghargai orang lain, ya kan? Itu jadi lebih penting daripada matematik, fisika, kimia dan lain-lain. Ya, di Indonesia kan enggak. Gue punya duit, gue bayar, gue bisa antri paling depan. Oke, berarti itu harus diajarkan dari kecil. Dari kecil ya, betul. Nah, tadi saya tertarik tuh tentang Indonesia ini bukan tentang Ganjar dan Mahfud. Nah, Ganjar dan Mahfud ini kan punya salah satu programnya Sikat KKN Berantas Pungli dan Mafia Hukum. Sebenarnya kalau kita melihat fenomena segitu besarnya tuh praktek KKN itu, emang mereka bisa apa sih? Atau apa sih yang harus mereka lakukan? Yang pasti gini kan, KKN itu kan harus ada contoh dari atas. Makanya keteladanan itu harus dari atas. Ya kan? Gini, kita nggak bisa bilang berantas mafia tanah, tapi kita makan sama mafia tanah. Nggak bisa dong, bener kan? Betul. Polisi juga takut menangkap, itu temannya presiden, temannya wakil presiden, temannya menteri, temannya siapa kan? Makanya harus ada komitmen jelas. Saya mau berantas mafia nih, saya mau berantas KKN nih. Saya jangan duduk sama pelakunya. Betul. Nggak bisa juga kan teriak tegakkan HAM, tapi misalkan pemimpinnya pelanggar HAM. Iya. Juga. Jadi apa yang kita katakan sama dengan yang kita perbuat. Betul. Itu jadi harus jelas gitu. Jadi memang fungsi pemimpin itu sangat penting untuk memberi teladan ya. Yes. Dan memotivasi, dengan teladan itu orang termotivasi gitu.
Pak Mahfud yang cuma anaknya pegawai kecamatan bisa loh jadi calon wakil presiden. Pak Ganjar yang cuma anaknya polisi rendahan bisa loh jadi calon presiden. Akhirnya itu melahirkan sebuah harapan. Iya. Generasi yang baru Iya. yang Itulah notabene kita. nggak punya darah biru lah ya. Iya. Oh, Dengan kerja keras, dengan kesungguhan, lo akan dapat kepercayaan. betul. Iya kan? Dan mereka buktikan itu bisa, bukan siapa-siapa gitu kan. Tapi kan itu dari sekian banyak, cuma mungkin beliau berdua gitu, yang lainnya punya privilege masing-masing baru bisa sampai ke titik itu. Ya kan presidennya cuma satu juga. Ya. Tapi kan kalau lihat di semua level kan dengan adanya keterbukaan, persaingan bebas akan banyak orang-orang baik yang jadi pemimpin gitu kan. Ini juga Berarti kan nggak harus jadi anak presiden untuk jadi pejabat negara gitu ya. betul. Partai-partai juga harus mulai mereformasi dirinya. Karena di alam demokrasi, parpol itu soko gurunya demokrasi. Oke. Nah, kalau di parpolnya sendiri sudah full KKN akan susah, ya kan? Iya. Gimana parpol bisa melahirkan pemimpin hebat di Indonesia tanpa KKN, tanpa duit? Itu kan komitmen dari pemilik-pemilik partai. Betul. Gitu. Ini menurut saya. Jadi di Indonesia ini yang paling utama tuh krisis keteladanan. Kasihan anak-anak kecil tuh kalau dari kecil udah lihat korupsi wajar. Betul. Itu yang mungkin ya kalau misalkan kadang-kadang ketika ada orang antar barang, nanti di jalan biasanya ada ini, tinggal kasih aja. Itu kan jadi pemakluman gitu loh ya. Iya. Kalau ada polisi ditangkap kasihan polisi Nah. juga kan, polisi nggak semuanya kayak gitu. Betul. Iya kan? Iya. Kalau mau bikin KTP nggak tembak aja. Kalau mau ngurus izin udah tembak aja. Semuanya kayak begitu. Jadi seolah duit itu adalah segala-galanya. Padahal kan enggak gitu. Betul. Kalau duit segala-galanya nanti kasihan masyarakat miskin tuh. Nggak bisa apa-apa dia. Yang jumlahnya terus bertambah. Iya. Inilah makanya kita harus bikin ekosistem yang orang bisa bersaing dengan bebas. Sehingga orang kita bilang, wah tapi kan IQ orang Indonesia rata-rata cuma 78, wah rata-rata pendidikannya SMP. Nggak penting pendidikan, yang penting keahlian, skill. Iya kan? Betul. Kalau dia bisa miara ayam aja dengan baik, bisa dapat duit banyak kok. Miara ikan koi dengan baik, miara burung dengan baik. Wah, banyak kok bertani dengan baik. Itu kan sumber-sumber pemasukan yang mungkin nggak kalah dengan orang kerja kantoran gitu kan. Tadi kembali ya. Pemimpinnya bagus misalnya. Heeh. Tapi kan pemimpin 5 tahun paling banyak 10 tahun. Birokrasi dong gimana? Kalau aku bilang aku tuh sangat percaya sama sistem, nggak percaya sama orang. Oke. Gini, orang itu cenderung kalau kata Bang Napi, kejahatan muncul bukan karena hanya ada orang jahat, tapi ada kesempatan. Ini makanya kalau aku itu yang paling penting. Jadi sistemnya dibangun. Nah, sistemnya apa sih? Ya salah satunya dengan adanya IT yang baik ya, end to end ya, dari ada e-katalog, e-procurement, e-budget, ya kan, itu kan KTP satu ID kan, KTP nasional jadi super sakti itu kan. Nah, kalau ada database nasional yang bagus, ya dengan sendirinya kemungkinan orang maling dikit kan. Oke. Nggak ada lagi orang harus saya harus ke kantor A, B, C, D, E, nggak ada, semua bisa dari komputer kok. Sehingga isu pemindahan ibu kota bukan isu yang besar, malah isu itu adalah katalis untuk terjadinya e-government yang bagus, karena antara aparat dan kita masyarakat yang menerima layanan tidak harus bertatap muka. Betul. Semuanya akan main data. Nah ini kan kelemahannya kita kan main data itu. Jadi sebenarnya yang pinter cari sistem yang memberi ruang untuk terjadinya KKN atau emang orang kita aja yang cerdik cari peluang? Ya selama ini kan karena dua-duanya ini saling terkait kan. Kalau sistemnya gini nih, sistem itu kan buatan manusia kan. Betul. Dan dia nggak bisa dibayar, yang bisa yang buat itu yang dibayar kan. Oke. Nah kalau sistemnya dibuat oleh orang-orang yang berintegritas kan bagus. Makanya perlu pemimpin yang berintegritas kan. Jadi bisa pilih orang yang menjalankan sistem yang punya integritas. Iya. Kalau dia lihat wah ini kayak gini nih, nggak beres. Oke. Ganti, ya kan? Oke, nah tadi sempat Om Sodi cerita tentang pemimpin segala macam. Nah sekarang posisi kita nih sebagai rakyat nih dalam upaya melawan atau memberantas KKN itu di sebelah mana Om? Kalau sekarang dengan zaman demokrasi ini, dengan zaman Apa sebagai IT pressure ini, group doang? nggak cuma pressure group kan kita bisa ngirim TikTok, bukti-bukti KKN, ya kan? Nah. Sehingga ada rasa takut. Itu yang kita nongolin rasa takut. Jadi dari birokrat kalau dia mau korup dia takut. Iya kan? Contoh ada orang yang mau buat sertifikat quote palsu, dia kan takut kan? Wah kalau ini diangkat, ini pasti ketahuan gitu kan? Nah kayak gini kan?
Kalau saya mau jualan narkoba, wah ini nanti kalau ada yang masukin ke internet, wah sih booming nih. Nah, kayak perannya banyak dengan zaman internet ini ini. jadi Iya, jalan ya, iya. betul. Sosial yang kuat ini. KDRT juga kejadian kayak gitu bisa dihilangkan kan kalau bapaknya mukulin dia videoin. Betul. Jadi emang konon kabarnya sekarang itu posisinya adalah viralisme lebih tinggi daripada Iya. Karena tadi sistem kita belum bagus, jadi yang viral yang ditanganin kan. Karena ya ini juga balik lagi, ini kita juga ya aku dalam satu diskusi sama Pak Ganjar pernah ngomong nih, Pak ini kita di sistem penegakan hukum harus ada perubahan sistem yang mendasar. Contoh, kita nggak bisa bikin budget buat polisi hanya satu polsek 10 kasus 1 tahun atau 20 kasus karena anggaran kita kan berdasarkan perkiraan kan. Nggak bisa, harus ada floating. Kalau di satu polsek kasus 1000 ya dikasih dana 1000 polisinya sehingga polisinya tidak minta dana dari masyarakat yang melapor. Kalau sekarang masyarakat mau lapor takut. Saya ada tetangga kemarin kemalingan, saya bilang lapor polisi. Ya Pak, mendingan modalnya saya pakai buat jualan aja gitu daripada saya lapor. Kan gitu kan harus dirubah. Tapi kayak misalkan menaikkan anggaran dan lain-lain itu kira-kira emang bisa dalam tanda kutip ya kan membantu mengurangi korupsi itu. Ya kalau saya bilang kalau udah sejahtera masih korup itu kan udah tinggal dihukum mati aja itu. Oke. Udah kan? Kalau orang lapar ya lo korupsi ya gimana gitu kan? Dimiskinkan lah ya. Iya, jadi tapi jelas. dimiskin aja susah ya. Ya sebenarnya sih nggak susah kalau kita percaya dengan adanya single database tadi, semua hartanya kan kelihatan. Dia punya tanah di mana, dia punya duit berapa, dia memasukkannya berapa, kan bisa kelihatan. Betul. KKN bisa dilawan kok kalau kita mau. Kalau kita mau. Iya kan dengan adanya NPWP sama KTP jadi satu aja udah ketahuan dia dapat duit berapa, lapor bermana, ya kan? Betul. Iya itu kan segala sekarang mau nggak gitu kan? Kemarin Pak Mahfud bilang nih di Bea Cukai ada potensi kehilangan duit ribuan triliun gitu kan? Nah, itu kan potensi kalau kita gali mungkin bisa meningkatkan APBN kita kan. Sebenarnya maling ikan di laut, illegal mining juga banyak. Betul. Gitu kan. Kalau saya bilang kan kok illegal fishing, illegal mining kan kapalnya segede-gede gajah. Masa nggak lihat sih? Ini kan bukan maling yang ngambil duit masukin kantong. Berarti harus viral, bener ya? Harus viral dulu. Berarti kalau bisa saya tangkap begini berarti viralisme adalah sebuah reaksi dari masyarakat atas sistem dan pejabat yang korup, gitu ya. Peran serta masyarakat di situ. Betul, oke. Kan? Oke. Siap. Kita break dulu. Terima kasih. Yang perlu diberikan adalah contoh dari seorang pemimpin bahwa dia hidup sederhana, dia tidak bermewah-mewah, dia mengajarkan bagaimana integritas itu dibangun. Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi, yaitu di sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor impor, dan investasi. Jadi dengan demikian karena banyak korupsi, ICW menunjukkan sekitar 230-an triliun dalam 10 tahun terakhir kerugian negara itu terjadi. Oke, sekarang kita bicara tentang Ganjar dan Mahfud. Oke, sekarang dari track recordnya sendiri dalam urusan KKN, apakah kita bisa berharap banyak sama kedua figur tersebut? Kalau saya sih karena saya udah lama aktif di Forum Korban Mafia Tanah ya. Dari semua pejabat yang paling kompet ya Pak Mahfud. Ya kan Pak Mahfud yang kenceng. Kenapa belum bisa hasilnya maksimal ya tadi? Karena dia belum bisa memerintahin polisi, jaksaan menurut saya. Kalau dia bisa merintahin mungkin ceritanya akan beda. Ya kan? Untuk bisa merintahin caranya ya kasih kekuasaan ke dia dong. Betul, ya kan? Lihat kasus Indosuria, orangnya bebas. Pak Mahfud intervensi, sekarang orangnya dihukum. Ya kan? Tapi kalau semuanya dilakuin dengan satu-satu gitu kan nggak gampang. Kalau dia jadi pemimpin dia bisa bikin sistem yang bagus kan? Sistem gitu. yang bagus. Ya kan? Itu udah pasti dia nggak ada lah lu tahu anaknya dia siapa gitu. Nggak pernah ada yang tahu juga kan? Tapi kan kalau sistem udah bagus, kita juga sering jumpain dong. Sistem udah bagus, tapi isinya begitu juga ya, sama aja gitu. Saya ingat makanya kalau sistemnya, berarti sistem dulu bagus. Kalau sistem masih bisa diintervensi orang nggak bagus kan? Berarti mungkin sistem penyaringannya, seleksinya. Contoh saya ngambil yang paling gampang, e-katalog gitu. Oke. Kita beli handphone yang sama, harusnya tuh seluruh Indonesia nomor induknya sama. Oke. Ini nomor ini adalah handphone ini gitu kan. Sehingga ketika di tender
ada apple to apple. Iya. Tapi kan sekarang buat handphone yang sama mungkin nomor katalognya beda daerah beda. Betul. Nah itu harus dirubah, harus semua jadi satu. Bukan Kalau- saudara Tom, jangan apple to apple karena ntar kita besar-besar sponsor. Oh. Jeruk ke jeruk. Ya kayak gitu kan. Iya, iya. Ya, terus itu satu Pak Mahfud. Pak Ganjar juga nggak kalah hebat ya kan. Kalau aku lihat dari Pak Ganjar kan dari kesederhanaannya kan. Oke, Iya kan, dia luar biasa sederhana dan Memberi tauladan gitu ya. Iya, itu penting kan. Dia nggak didik anaknya dengan kemewahan, ya kan. Terus, ya aku melihat contoh waktu ada pembangunan jalan yang dari Tegal ke Purwokerto ya, kan dia nungguin. Kenapa? Karena itu merugikan banyak rakyat. Karena itu kan menimbulkan kemacetan. Dia pengen pastiin bahwa itu lancar gitu kan, penanganannya bagus. Terus waktu ada jembatan timbang yang mau berusaha yang dia dia juga marah. wah, Betul. itu kan lambang perlawanan korupsi yang kecil-kecil kan. Terus Betul. pembangunan sekolah dia lihat beneran ya kan. Nah, gue lihat itu komitmen dia kelihatan gitu. Dan nggak pernah ada tuh di Jawa Tengah terdengar ada satu perusahaan yang quote-unquote didukung sama dia gitu kan. Enggak kan? Belum pernah dengar kan Iya, gitu iya, kan. betul. Itu yang kita Jadi itu lihat. cukup memberikan harapan ya bahwa Iya. kita bisa loh punya pemimpin yang bersih. Cuma ya semoga masyarakat juga menginginkan hal yang sama. Betul. Pastinya tentu menginginkan hal yang sama. Hmm. Betul. Itu yang harus kalau kita ada punya pemimpin yang bersih kita bisa berharap kan. Betul. Bersaing sama-sama kan. Nah, contoh kan Pak Ganjar juga memberi kesempatan pada anak-anak nggak mampu buat masuk ke STM dengan gratis dan itu kasih kerjaan di Jepang lagi. Itu kan bukti Luar dia punya biasa. hati, dia kan luar biasa kayak gitu-gitu kan harus diperbanyak gitu. Itu Kenapa dia bisa kayak gitu? Karena duitnya dia bisa masukin ke proyek-proyek yang benar-benar bermanfaat, berdampak tadi kan. Tapi kalau dia berpikir tentang dirinya sendiri, tentang kantongnya sendiri, mungkin hasilnya nggak akan seperti itu gitu kan. Bahkan mungkin ya salah satunya agak melenceng tapi program satu sarjana satu keluarga miskin itu dari Iya, sana ya? ya itu makanya kalau karena gini, pendidikan adalah salah satu cara buat mengentaskan kemiskinan, itu pasti kan. Betul. Kalau kita ngomongin tadi, petani boleh punya tanah yang luasnya sama, tapi hasil panennya lo bisa 3 ton, lo bisa 7 ton, lo bisa 10 ton, yang 10 ton pasti paling kaya. Iya kan? Iya, betul. Lo boleh punya duit yang sama, tapi gimana lo ngelola duit kan beda-beda. Itulah kemampuan, itulah pendidikan fungsinya kan. Makanya aku bilang itu kunci. Kalau masyarakatnya tetap dibodohin, dibikin bodoh, ya selamanya quote-unquote jadi beban negara. Akhirnya baksosnya terus aja, baksosnya kan mendidik. Atau jangan-jangan mau dibuat gitu, Om. Nah, Ya, ada itu proyek. gua nggak mau ngomong gitu ya. Ya kan, kayak gitu. Kalau aku lihat kita harus punya keinginan dari hati nurani yang terdalam buat memberdayakan orang kan. Betul. Itu yang penting dari semua pemimpin-pemimpin negara kan. Jadi bingung juga ya antara ini sebenarnya mau mengentaskan kemiskinan atau dipelihara nih orang-orang ini. Iya. Nah, aku juga kalau gini ya, kalau mau lihat yang lebih dalam lagi, ngelihat BUMN. Ada nggak BUMN kita yang kelas dunia? Itu gue juga aduh sedih banget kok udah dimodalin di itu Betul. nggak bisa jadi kelas dunia. Kelas ASEAN aja nggak bisa. Nggak Miris bisa ya? bersaing gitu kan. Apa sih kurangnya gitu. Nah, makanya ini kan kita harus mungkin apakah karena iklim yang sangat korup ini membuat daya saing kita menjadi sedemikian rendah. Betul. Ini harus dibenerin kan supaya kita punya perusahaan-perusahaan yang bisa go internasional kan. Nah, itu menarik betul. Walau kalau lihat kayak kalau orang di BUMN kan kayaknya nggak bakal kekurangan dana, tetap akan disupport negara meskipun rugi gitu loh. Om. Iya. Kalau pola pikir itu ada di kepala lo, ya selamanya perusahaannya rugi. Betul. Ya kan? Kalau petani berpikiran, ngapain gua sungguh-sungguh gua hidup juga, ya udah selamanya Iya, petani kita kayak gitu. betul. Selamanya hasil pertanian kita di bawah negara lain gitu kan. Selamanya kita susah maju gitu. Bener. Karena Ganjar juga beberapa kali pernah ke kantor-kantor atau perusahaan, anak perusahaan milik negara segala macam, dia wah kok ini malah kayaknya rugi terus gitu maksudnya. Itu apakah nggak dikelola sungguh-sungguh karena memang ada budaya atau mental korup itu kali? Iya, atau tadi mungkin dia nggak korup, tapi dia mental tidak mau bersaing. Tidak mau bersaing. Ya udah kayak gini aja. Gua kerja banyak-banyak capek doang dapatnya, ya kan? Perusahaan juga kayak gini-gini doang, gua duitnya segini. Jadi nggak ada mental bersaing. Perusahaan juga, ngapain gua ke sana nanti kalau rugi malah gua dikenain korupsi, kenain ini. Jadi dia nggak mau lagi masuk ke zona tidak nyaman. Dia nyari zona nyamannya dia. Iya kan? Betul. Ini direktur BUMN juga ngapain gua ngambil resiko di sini aja, gua udah enak, pasar Indonesia luas, gede. Itu jadi satu penyebab Indonesia nggak maju-maju kali ya? Betul. Kalau padahal kita lihat punya Indomie quote-unquote itu bisa di Nigeria jadi nomor 1. Betul, kan? iya, Di betul Afrika. Ini bukan iklan ya, tapi kita ngeliat harusnya banyak produk-produk lokal bisa kayak gitu kan. Betul.
Kita turun ke Dubai, ada kapal api. Wah, Boleh kan? Benar Bang. Ada. Jadi banyak produk-produk lokal yang mendunia. Kenapa nggak ada yang produk BUMN ya? Betul. Swasta bisa segitu. Iya. Iya kan? Kan padahal potensinya banyak. Iya kan? Banyak banget. Kenapa nggak ikan-ikan buatan RNI mendunia gitu kan, Pak? Paling nggak itu kan? Negara kepulauan, lautnya banyak tapi Iya. betul. Kan bisa kayak gitu kan? Oke. Ini kita tiba di ujung sesi dulu. Mungkin saya minta closing statement dari Om Sony dan Nang Caksono nih. Kira-kira tentang salah satu program Ganjar Ganti Mahfud KKN ini ya. tentang KKN ini. Ya menurut saya program pemberantasan KKN ini penting dan inilah sokong gurunya semua program yang lain. Soko Guru. Karena mental korup itu tidak hanya merusak diri sendiri tapi merusak bangsa dan merusak teman-teman kita juga, merusak daya saing negara kita juga. Inilah makanya harus kita lawan sama-sama. Kita nggak boleh berpikir selamatkan diri kita sendiri-sendiri. Karena once kita berpikir selamatkan diri kita sendiri-sendiri, negara kita nggak akan pernah bisa selamat. Selamanya produk-produk lokal kita nggak bisa mendunia, Betul. ya kan? Padahal potensi kita tadi luar biasa. Kenapa nggak ada ikan-ikan dengan label Indonesia mendunia? Padahal ikannya dari sini kan, tuna di Jepang harganya luar biasa. Tapi kenapa harus dijualnya dari Thailand? Kenapa harus dijualnya sama orang Jepang? Kenapa nggak jual sama orang Indonesia? Ya kan? Banyak lagi produk-produk lain yang harusnya kita luar biasa punya potensinya. Nah ini kan mental korupnya harus hilang. Semua harus sama-sama mendukung. Semangat Indonesia Corporate harus ada. Ya kan? Ini kita di bagian daripada PT Indonesia. Betul. Ya kan? Di mana setiap orang berkontribusi supaya Indonesianya maju gitu kan, supaya Indonesia besar. Betul. Dan disitulah jirigennya penting, kaptennya penting. Kalau main bola kan kaptennya penting itu. Penting banget. Iya kan, Betul. nggak bisa main bola ngandel wah kita mau semua jadi kayak Maradona bawa bola sendiri. Nggak bisa gitu. Main bola modern semua harus kalau kita kan umpan kan artinya betul, gitu kan. betul. Akhirnya kemampuan pribadi yang ngocek-ngocek itu dianggap beban malahan kan. Betul. Iya. Iya, Bener kan? iya, betul. Jadi harus kayak Messi hebat, tapi lihat deh Messi itu kalau dia megang bola dia bisa ngumpan kemana-mana. Betul, Ya kan dia ngatur betul. permainan kan, itulah visinya kemana. Nah itu yang harus kita punya gitu. Nggak ada lagi pemain yang sekelas Pele, Maradona yang cuma main sendiri dan nggak ada lagi di zaman sekarang. Harus punya visi yang jelas. Iya, dan main sebagai tim. Betul. Anda bermain di pertanian, jadilah petani yang luar biasa. Anda bermain di perikanan, jadilah nelayan yang luar biasa kan. Betul. Anda jadi karyawan BUMN, jadilah karyawan BUMN yang luar biasa. Sehingga Indonesianya juga luar biasa gitu kan. Kalau nggak Indonesia biasa-biasa aja. Iya udah kan. Itulah makanya balik lagi kita pilih Ganjar Mahfud karena mereka adalah pribadi-pribadi yang luar biasa. Oke. Jangan lupa 14 Februari pilih nomor 3. Pilih nomor 3. Menang. Oke, Sobat Krapu. Sekian sesi kita. Terima kasih.